Di Cina ada namanya Su Xiaodong yang ingin membuktikan bahwa bela diri Cina itu kebanyakan adalah fake. Nah, di sini ada beberapa video yang saya ambil dari MMA Base. Nah, di sini ada beberapa guru, khususnya guru Tai Chi dan Wing Chun, yang ingin dibuktikan bahwa bela diri itu useless. Bela diri Tai Chi, Wing Chun itu useless, tidak berguna gitu kan, oleh Su Xiaodong. Khususnya bela diri yang berbasis energi prana maupun bela diri yang berbasis tenaga dalam ya. Ini kebanyakan banyak yang tidak dapat diandalkan dalam bela diri konteks seperti di dalam video ini. Nah, di sini ada beberapa guru bela diri Tai Chi dan Kung Fu, terutama Wing Chun di Cina yang sebelumnya cukup populer namanya dan memiliki banyak murid, bahkan muridnya di luar negara, istilahnya di Eropa. Nah, kemudian semua itu ingin dibuktikan oleh Su Xiaodong. Su Xiaodong ini praktisi MMA, bahwa bela diri seperti Tai Chi itu tidak berguna gitu kan. Sebelum kita menonton reaksi dari video Fake Master ini, saya mengomentari sedikit tentang Tai Chi ya. Kalau menurut saya sih Tai Chi itu sebenarnya cocok untuk olahraga pernafasan ya, untuk kesehatan, bukan untuk bela diri combat. Jangan terpengaruh dengan filmnya Jet Li yang di film itu dulu, Tai Chi Master, yang membuat saya terpesona waktu masih kecil, masih SMP itu kan, sampai niru-niru gayanya. Ya, anak kecil itu waktu itu saat masih kecil ya, apalagi pesonanya Jet Li itu memang cool waktu itu. Nah, di sini kita lihat secara realistis bahwa Tai Chi itu memang kebanyakan digunakan, dipraktikkan oleh orang-orang yang sudah lanjut usia ya. Itu bagus untuk pengolahan nafas. Tapi kalau untuk close combat, kalau untuk combat kontak fisik ya, olahraga kontak fisik itu sepertinya kurang cocok. Nah, coba kita lihat langsung dari video berikut ini. Ini master Aikido ya. Ini master yang di Brazil ini yang lagi live memecahkan balok dengan gelasnya. Ternyata baloknya itu balok bohongan. Kenapa harus berbohong ya kayak begitu ya? Nah, ini fotonya nih master yang di Vietnam. Nah, ini praktisi Muay Thai melawan Tai Chi Master, saya lupa namanya, yang sebelumnya ingin membuktikan bahwa bela dirinya itu bisa dipraktikkan. At the end there, he had his hands too far in front and not on the side of his head, which was his downfall. Here we have a Tai Chi master that thought he was good enough to challenge a Muay Thai practitioner. Ini juga praktisi Muay Thai melawan Tai Chi Master dengan gayanya seperti gaya belalang ya, yang di film-film itu. Tapi dunia film itu beda dengan realitas. Nah, di realitas yang nyata itu tidak ada orang yang terbang-terbang dengan gaya-gaya belalang sembah, itu enggak. Nah, seperti ini kalau di dunia nyata. Okay, right here in the second attack by the Muay Thai guy, he actually does a pretty good job of blocking, but mostly because he doesn't move his hands too far away from his face. Then he bites again on the kick and gets wrecked. Ini dengan Master Wing Chun ya, Ding Hao kalau nggak salah namanya, yang pakai kaos hitam. Ding Hao ini sebelumnya, dulu sebelum dia dikenal, dia pernah mencoba dirinya bertarung dengan atlet karate ya, itu juga ada di videonya itu. Namun setelah ada Su Xiaodong bahwa
Nah ini kita kembali ke ini dulu. Nah ini Lei Lei ya, Master Tai Chi. Nah ini sebelumnya dia masuk dalam salah satu Master Tai Chi yang berbahaya, yang terkenal di Cina sebelum dibuktikan oleh Su Xiaodong. Nah, hanya dalam tempo beberapa detik dia roboh. Tidak seperti yang dipercaya orang yang memiliki kekuatan supra. Ini guru dari Yana Rigyokan ya, yang sebelumnya membuat mental-mental muridnya. Kalau di Indonesia seperti tenaga dalam itu. Mau mukul mental duluan, mau mukul mental duluan, itu kan. Nah, semua ilmu yang dipercayai bahwa dia bisa mementalkan orang dengan tenaga dalamnya itu sebenarnya adalah fake gitu. Nah ini waktu dia masih mengajari muridnya dengan tenaga dalamnya yang membuat mental-mental seperti yang di Indonesia nih ya. Jadi ketika mau diserang ada yang kaku, ada yang mental-mental, sebenarnya itu hanya sugesti dari muridnya. Kalau sama orang lain itu nggak berfungsi. Ada juga tenaga dalam yang seperti itu yang harus membuat marah katanya. Nah itu malah berbahaya. Kalau orang marah gimana? Nggak marah aja kena jotos, apalagi kalau lebih marah lagi. Nah ini di video ini Kung Fu Master yang dicoba oleh atlet MMA juga tidak berguna juga ya, istilahnya tidak bisa ngapa-ngapain menghadapi atlet MMA. Nah ini di Rusia ya, di Rusia atau di Ukraina atau di Polandia, saya lupa, pokoknya di daerah sana. Nah yang rambut pirang ini dia mengatakan bahwa dia mengajarkan prana. Jadi kalau ada orang yang menyerangnya dengan marah, maka orang akan terlempar seperti yellow bambu ya, kalau di Indonesia dulu ada yang berbasis tenaga dalam itu. Nah ini dibuktikan sama yang kaos hitam. Yang pertama si kaos hitam itu nyoba sedikit, ternyata nggak berguna. Kemudian yang kedua dia tahu triknya, akhirnya dia menghajarnya karena disuruh marah sama yang rebut pirang itu tadi, ternyata tidak berguna juga. Ini guru kungfu apa Wing Chun itu kan yang dibuktikan, yang ingin dites oleh muridnya apa benar tekniknya bisa berjalan, bisa digunakan. Ya ternyata ya seperti itu, nggak bisa berjalan juga. Karena orang kalau menyerang itu bergerak ya, mukulnya juga cepat, tidak terarah. Jadi susah kalau pukulan itu ditangkap dengan tangan, karena tidak berarah. Nah ini juga ini Kung Fu Master yang ingin mempraktikkan Chi-nya atau tenaga dalamnya. Tenaga dalam yang berbasis prana Chi seperti ini tidak bisa digunakan dalam close combat ya. Itu bisanya ya digunakan untuk pengobatan aja. Tapi kalau tenaga dalam yang bersifat fisik, yang olah nafas, dada, itu untuk memecahkan seperti di program apa itu Merpati Putih itu bisa untuk. Nah ini Ding Hao yang saya sebutkan sebelumnya. Waktu itu lawannya ini namanya Su Xiaodong. Su Xiaodong mengatakan bahwa Tai Chi Wing Chun itu tidak berguna gitu kan. Kemudian Ding Hao ini ingin membuktikan bahwa bela dirinya bisa digunakan. Nah seperti ini. Sebelum ketemu dengan Su Xiaodong, Ding Hao ini udah sering dia itu tarung bebas dengan atlet karate. Tapi kalau melawan Su Xiaodong ya agak jauh ya, karena Su Xiaodong atlet MMA, dia juga atlet Sanda, badannya juga lebih berat, lebih besar. Nah ini kalau nggak salah yang kaos ini Lu Gang ya, Lu Gang kalau nggak salah itu kungfu, guru kungfu di sana, dan ingin dibuktikan oleh Su Xiaodong.
which makes me truly believe Wing Chun is pretty useless. If this person who's supposed to be one of the best gets destroyed fairly easily by an MMA fighter, he is not that good. Shedong even lets him hit him freely, and he had absolutely no effect. This is another master who's never been hit before either. Ini juga ini Tai Chi Master. This is another awesome video by Shu Shedong who took apart. Ini yang dibuktikan ini guru-guru kungfu, guru Tai Chi, karena memang Su Xiaodong dan teman-temannya bahwa tidak percaya dengan Tai Chi, dengan sejenis seperti Aikido juga yang berbasis Chi itu, bahwa itu bukan bela diri, itu hanya gerakan senam untuk kesehatan gitu kan. Nah ketika dia mengungkapkan seperti itu, banyak yang kontra sama dia dan ingin membuktikan bahwa bela dirinya itu bisa, bahwa ini bela diri bisa diterapkan gitu. Dan buktinya ya seperti dalam video ini juga guru kungfu ini, saya lupa namanya ini, bapak ini. Sebelumnya dia di video-video sebelumnya dia memperhatikan gerakan-gerakan kungfu lengkap ya dengan pernafasannya itu seperti di dalam film. Tapi ketika berhadapan dengan lawan yang bergerak ya seperti ini juga, hilang semua jurus-jurusnya. Nah ini yang berbasis tenaga dalam ya. Dulu saya udah lama nonton melihat video ini waktu di Nepal kalau nggak salah ya ini. Dan tenaga dalam seperti ini Chi atau prana ya, yang seperti gerakan-gerakan seperti ini di Indonesia itu banyak sekali, dan dipercaya bahwa ilmu itu akan bisa berguna, akan bekerja dengan sendirinya ketika kita diserang oleh orang yang marah. Nah jadi yang mau menyerang itu harus marah dulu. Nah ini bahaya sekali ya. Dulu saya juga pernah nyoba kayak begitu kan, istilahnya waktu belajar itu kan disuruh nyerang dengan marah. Nah saya udah padahal marah ini, udah berusaha untuk marah, mukul, kena juga. Disuruh lebih marah lagi. Nah marah lagi gimana? Kalau lebih marah lagi bisa patah itu rusuknya gurunya. Akhirnya waktu itu ya jadi agak sungkan gitu ya melihat teman-teman ketika menyerang guling-guling ke belakang. Akhirnya saya juga pura-pura ikut guling-guling juga dan untuk menghormati orang yang mengajari itu. Habis itu besoknya saya nggak latihan lagi, dah keluar daripada membohongi diri sendiri. Nah itu namanya tenaga dalam ya, atau Chi atau prana itu. Sebenarnya tenaga dalam kalau menurut saya itu ada dua ya, tenaga dalam metafisik dan tenaga dalam fisik. Jadi tenaga dalam fisik ini yang bisa digunakan untuk combat, untuk pertarungan, seperti yang diperhatikan oleh Merpati Putih seperti itu kan, pernafasan dada seperti Kyokushin, karate itu yang biasa mematahkan benda-benda keras, tamashibari. Nah itu sebenarnya tenaga dalam fisik itu, pernafasannya ke dada untuk matahin benda-benda yang agak getas itu kan, seperti pir getah, seperti es. Nah itu sebenarnya ya itu bisa sih digunakan untuk combat. Tapi kalau yang tenaga dalam metafisik seperti yang prana, seperti yang mental-mental, seperti yang wirid-wirid yang ada getaran di sininya, memang terasa getarannya, ada Chi kalau dibaca. Tapi kalau dibuat untuk combat itu nggak berguna, istilahnya nggak bisa dimanfaatin. Kalau mau digunakan untuk combat ya harus belajar yang fisik itu tadi. Nah kalau yang metafisik itu, tenaga dalam metafisik itu sebenarnya untuk pengobatan, untuk kesehatan aja sih, untuk menyempurnakan, untuk menyeimbangkan prana kita atau prana orang lain agar lebih stabil. Kalau dia lagi pusing-pusing, kita alirin dengan prana. Nah itu tenaga dalam yang metafisik. Jangan terpengaruh dengan film-film yang kungfu tahun 90-an ya, karena saya juga suka nonton film kungfu itu, Tai Chi Master seperti Donnie Yen itu kan, Jet Li, dan juga ada Kungfu Master dulu di TPI itu. Okay. Right here in the second attack, ya he seperti itulah. Kalau kita sebenarnya tergantung pada metode latihannya. Kalau kita belajar Tai Chi, kalau metode latihannya kita untuk diususkan untuk combat ya bisa juga sebenarnya, bisa digunakan untuk combat, untuk pertandingan itu. Seperti kungfu sanda itu kan juga bisa digunakan. Sedangkan kungfu yang
loncat-loncat, yang main-main seperti Jet Li itu ya, ya kalau untuk melatih kelenturan, melatih keindahan ya bisa aja. Tapi kalau untuk combat itu, kalau untuk pertarungan ya itu tidak terlalu banyak berguna ya. Yang berguna itu ya seperti sanda, seperti yang Muay Thai itu.